Shalom Aleichem, Besem Hamasiah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberi anugerah dan kesehatan setelah sebagian besar dari kita mengalami masa-masa sengsara, sakit, ya, flu, demam dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena belas kasih Allah terus dalam kehidupan kita, sampai detik ini kasih Kristus masih terus menaungi kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini pembacaan nats yang sudah kita sama-sama dengarkan bersama dari Injil Lukas berbicara mengenai kisah yang tidak asing lagi di telinga kita. Kisah bagaimana Kristus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak perempuan Yairus. Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, sesungguhnya ada yang namanya simbolisme rohani. Nah, ini yang mau kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dengan judul renungannya yaitu paradoks iman. Ya, iman yang paradoks. Nah, kita akan mengerti mengenai judul ini dari perenungan pada pagi hari ini. Saudara, ada seorang bernama Yairus. Yairus ini arti namanya yaitu yang bersinar atau yang mencerahkan, yang bercahaya. Itu arti nama Yairus. Nah, Yairus ini saudara menggambarkan bagaimana kondisi keberadaan manusia sebelum kejatuhan atau pralapsarian. Bagaimana Allah Sang Pencipta menciptakan Adam dan Hawa di dalam kondisi yang bersinar, di dalam cahaya kemuliaan Allah. Inilah arti nama Yairus. Manusia yang bersinar, manusia yang bercahaya. Itulah yang Allah ciptakan. Kondisi kita sebelum jatuh dalam dosa. Dan Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah dikatakan. Rumah ibadah Yahudi yaitu sinagoge. Nah, di sinagoge atau di tempat ibadah seperti hari ini, pada pagi hari ini kita beribadah, ada apa di dalam rumah ibadah? Ada doa-doa yang dinaikkan, ada puji-pujian yang dilantunkan atau doxologia, ada pembacaan firman Allah, ada perenungan-perenungan dari tulisan-tulisan suci. Itu yang terjadi di rumah ibadah. Nah, saudaraku yang terkasih, lalu terjadilah tragedi. Anak perempuan dari Yairus ini mengalami sakit yang parah dan dikatakan hampir mati. Yairus sebagai orang tua, ya, melihat anak perempuannya, dikatakan anak perempuan satu-satunya, anak tunggal, mengalami sakit. Tentu Yairus akan mengalami yang namanya stres. Waduh, anakku sakit dan hampir mati. Dan Yairus, saudara, kehilangan doxologinya. Yairus sebagai seorang kepala rumah ibadat kehilangan puji-pujian dalam kehidupannya. Dia kebingungan, dia khawatir. Dan apa yang dilakukan oleh Yairus ketika duka cita, ketika masalah itu menyelimuti pikirannya? Dia pergi kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan anak perempuan Yairus yang sakit? Anak perempuan Yairus yang sakit ini menggambarkan kondisi kalbu kita, kondisi jiwa kita yang mengalami kejatuhan dalam dosa. Betapa jiwa kita ini sakit, dan kita adalah orang-orang yang sakit jiwa. Kita orang-orang berdosa adalah orang-orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan Allah. Dan dikatakan anak perempuan ini hampir mati. Dosa membuat orang menjadi mati rohani pertama-tama. Lalu selanjutnya mati jasmaninya. Nah, saudaraku yang terkasih, dosa dan kebiasaan dosa ini yang membunuh jiwa kita. Dosa-dosa inilah yang membuat kita sakit. Dan apabila kita tidak melakukan pertobatan, maka kita akan mengalami
kematian kekal. Di dalam kitab Wahyu ada yang namanya kematian kedua. Artinya keterpisahan kekal dari Allah akibat dosa. Efesus 2 ayat 5 tadi yang sudah dibacakan oleh saudara Yohanes berbicara bahwa Paulus mengatakan kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Ini yang saya kagumi dari leksionaris ortodoks. Pembacaan dari epistel atau surat para rasul lalu dilanjutkan pembacaan dari Injil itu koyo nyambung. Klop pesan yang ada di dalam surat-surat rasuli dengan yang di dalam kitab Injil sama. Dan itu yang Paulus katakan bahwa kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Dan anak perempuan Yairus ini hampir mati. Ini menggambarkan kondisi kedalaman jiwa kita ini akibat dosa dan tidak adanya pertobatan, maka lama-lama akan sakit dan mati. Jana Suci Genadius mengatakan bahwa apabila kita kehilangan doa, maka sama seperti tubuh akan lemah tanpa makanan, demikian juga dengan jiwa kita akan lemah kalau kita tidak datang kepada doa pertobatan. Dan endingnya apa? Mendekati kematian rohani. Saudaraku yang terkasih, kita harus berlaku seperti Yairus. Ketika kita mengalami problema dalam hidup, melakukan kesalahan dan dosa apapun yang mencekik batin kita, lari dan cari serta tersungkur pada kaki Sang Juru Selamat dan mohonkan belas kasihannya. Nah, saudaraku yang terkasih, barulah setelah itu kitab Injil mengatakan Yesus bersama dengan Yairus berjalan menuju ke rumah Yairus. Ketika kita setelah datang tersungkur di depan kaki Yesus, maka itu adalah start point kita memulai perjalanan rohani kita. Kita memulai kebangkitan rohani di dalam diri kita. Kristus bersama dengan kita berjalan beriringan, seirama, senada dengan Kristus untuk kebangkitan rohani. Nah, saudara, di dalam perjalanan spiritual kita, dikatakan dalam kitab Injil, ketika Yesus dan Yairus sedang berjalan, dikatakan Yesus didesak-desak orang banyak, lalu muncul seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Saudara, ini juga tidak kebetulan. Anak perempuan Yairus usianya 12 tahun dan hampir mati. Lalu dikatakan perempuan ini sudah perempuan yang lain, ibu-ibu ini yang menderita sakit pendarahan 12 tahun sakit pendarahan. Ada apa dengan 12 ini maksudnya? Para bapak gereja mengatakan artinya adalah sudah sedari muda. 12 tahun ini usia yang masih muda belia. Kita ini mengenal dosa. Artinya sudah sejak kecil kita sudah hidup di dalam keberdosaan. Hendaknya kita sadar bahwa dari sejak mudaku, kata Daud, aku sudah hidup di dalam dosa. Dalam kondisi lingkungan berdosa. Jadi 12 tahun adalah usia yang muda. Itu mengingatkan kita bahwa kita dari muda itu sudah orang berdosa. Dan di dalam perjalanan spiritual ini, perempuan ini disembuhkan. Mungkin dalam perjalanan kita masing-masing, kita melihat juga orang-orang lain, saudara-saudara kita disembuhkan. Sedangkan kita sendiri masih proses, kita masih berjalan. Lalu kita mendengar kabar saudara kita, oh Tuhan sudah menolongnya, Tuhan sudah menyembuhkannya. Oh Tuhan sudah memberkati kehidupannya, keluarganya, ekonominya. Tapi saya belum. Nah, orang-orang lain berdesak-desakan. Dan dikatakan kerumunan orang banyak ini selalu akan ada di dalam perjalanan rohani kita. Suara-suara bising ketika Yesus dan Yairus berjalan, desak-desakan, senggol kanan, senggol kiri, itu akan ada selalu dalam kehidupan perjalanan rohani kita. Apakah kita akan fokus kepada desak-desakan orang-orang itu? Senggol sana, senggol sini di dalam proses kita mengiring Kristus menuju kebangkitan rohani. Sedangkan di sisi lain kita melihat saudara kita kok sudah sembuh, kok saya belum. Saudara kita kok diberkati, kok saya belum. Apa yang menjadi respon kita? Apa kita mau berhenti di situ? Lalu datanglah dikatakan saudara dari keluarga rumah ibadah dan mengatakan, wis toh Yairus, anakmu wis mati. Nggak usah lagi mengganggu guru. Suara ini juga akan ada di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Sudahlah,
ora usah ikut Gusti Yesus. Kamu ikut jadi ortodok bukannya makin diberkati malah makin susah. Kamu ikut jalan yang lurus ajaran rasuliah kok malah bukan diberkati malah kesehatannya malah menurun, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami sakit, mengalami bla 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 yang akhirnya menekan terus kehidupan kita. Suara-suaranya akan ada, saudara, dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Yairus sudah, tidak usah ganggu Yesus, anakmu harus mati. Sudah, tidak usah ikut Yesus, percuma. Itu suara-suara iblis akan ada selalu, saudara, dalam benak dan pikiran kita. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh. Saudara, ketika kita mengalami bisikan-bisikan itu, sedangkan realita kenyataannya memang kita sedang mengalami kesusahan, apapun itu, entah kesehatan, entah ekonomi, dan lain sebagainya. Ingat perkataan Kristus, jangan takut, percaya saja. Ini yang dibutuhkan, saudara. Ini paradoks. Nah, ini yang saya maksud dengan paradoks iman. Iman itu kalau kata Romo Yohanes adalah hoax. Ibrani 11 ayat 1, iman dikatakan, saya akan ubah, saya buka dulu, saudara. Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang kita lihat itu apa? Realita di sekeliling kita ini lagi kesusahan, lagi mengalami segala sesuatu yang pahit. Itu yang kita lihat. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini yang tidak kita lihat. Percaya saja anakmu akan sembuh. Kenyataannya anaknya mati. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja anakmu akan sembuh. Kita dituntut. Disinilah iman kita diuji. Seberapa besar imanmu? Tuhan berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, kembali di dalam kisah Injil ini, suara-suara itu akan terus menghantui dan mengganggu perjalanan rohani kita. Tetapi terus berjalanlah bersama Yesus sampai akhirnya Tuhan sampai ke rumahnya Yairus. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan tadi oleh Tuhan itu terjadi juga ada maksudnya, supaya menguatkan Yairus. Karena Tuhan tahu Yairus akan mendengar kabar buruk bahwa anaknya sudah mati. Tetapi sebelum Yairus mendengar berita buruk itu, Yairus sudah menyaksikan kesembuhan mujizat dari orang yang sakit pendarahan ini. Nah, saudaraku, ketika engkau mengalami kesakitan dan segala sesuatu yang buruk, engkau melihat saudaramu yang lain mengalami keterberkatan dan disembuhkan oleh Tuhan, jadikan itu sebagai acuan, patokan bahwa Allahku dan Allahnya adalah Allah yang sama. Kami menyembah Allah Tritunggal yang sama. Kalau Tuhan menolong dia, maka Tuhan yang sama itu juga akan menolong saya. Dan apa yang terjadi? Yairus mendengar kabar buruk. Ketika kita mendengar kabar buruk, kita hendaknya percaya dan yakin, jangan takut. Kalau Tuhan menolong saudaraku itu, pasti Tuhan akan menolong saya. Hanya bicara soal waktu. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sampai ke rumahnya Yairus, kita mendapati kisah bahwa banyak orang menangis, mengatakan bahwa anak perempuan itu sudah mati, tidak usah lagi guru datang masuk. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, anak itu tidak mati, dia hanya tertidur dan dia ditertawakan. Nah, saudara, Yesus di sini memerintahkan hanya orang tertentu yang boleh masuk ke dalam rumah dan kamar anak yang meninggal itu. Siapa saja tadi yang kita baca? Ada Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah dan ibu dari anak itu. Jadi dalam kisah ini tidak semua orang ikut masuk ke kamar. Apa maksudnya, saudara? Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu mewakili rohaniwan.
episkop atau romo presbiter. Artinya apa? Ketika kita mengalami kesulitan, tidak semua rohaniwan itu menjadi bapa rohani buat kita. Betul? Paulus berkata bahwa kamu memiliki banyak pengajar, tetapi kamu tidak memiliki banyak bapa. Banyak romo, romo itu bapa. Kita punya banyak romo di GOI, tetapi hanya Romo Yohanes di Jana Suci Petrus yang menjadi bapak rohani kita. Artinya apa? Ada 12 rasul, kenapa hanya 3 yang diajak Yesus? Ada banyak episkop, ada banyak romo dan rohaniwan. Kita menghormati mereka semua, tetapi kita lebih menghormati bapak rohani kita. Itu maksud dari pembacaan ayat ini. Nah, kita sebagai anak-anak rohani Romo Yohanes, dalam praktiknya, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, hendaknya kita lari kepada Romo Yohanes. Saya bukan sedang mengecilkan romo-romo yang lain, tidak. Tetapi di dalam pembahasan Injil ini ada 3 rasul dari sekian 12 rasul yang diajak oleh Yesus. Kita punya banyak rohaniwan, tetapi hanya ada 1 bapa rohani. Nah, sebagai anak-anak rohani, marilah kita menghormati bapak rohani kita. Ketika kita mengalami masalah, kita minta didoakan oleh orang tua rohani kita. Kita konseling, kita bicara, sharing dengan orang tua rohani kita. Nah, saudaraku yang terkasih, selain 3 rasul, ada siapa lagi? Ada orang tua dari anak yang meninggal ini. Ayah dan ibu ini bicara soal saudara-saudara terdekat kita. Bisa orang tua kita, bisa sahabat kita. Yang apa? Yang turut mendoakan kita dalam pergumulan hidup yang sedang kita alami. Dan ada siapa? Pribadi yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah lengkap ini saudara, ada paket komplit. Ada Tuhan Yesus, ada Bapak rohani, ada saudara-saudara rohani. Apalagi yang perlu kita takutkan? Lalu Tuhan berkata, berserulah Yesus katanya, hai anak, bangunlah. Terjadi kebangkitan di dalam kehidupan rohani kita. Jiwa kita yang mati karena dosa dibangkitkan oleh Allah melalui pertolongan dari Bapa rohani, melalui pertolongan doa-doa dari saudara-saudara rohani, Bapak dan Ibu rohani kita yang ada di Firdaus, Bunda Maria, Jana Suci Petrus, malaikat-malaikat penjaga. Kita memohonkan syafaat mereka untuk mendoakan kebangkitan jiwa, kebangkitan rohani kita yang jatuh dalam dosa ini. Nah saudara, sebagai akhir dari renungan ini, Tuhan berkata, Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah ini yang lebih penting lagi. Setelah anak itu mati dan bangkit, Tuhan menyuruh memberi orang tua itu untuk memberi anak ini makan. Apa maksudnya? Ketika kita sudah mengaku dosa, ketika kita sudah berdoa memohon belas kasih Allah, kita harus makan. Makan apa saudara? Ekaristi Kudus, sakramen perjamuan kudus, memakan tubuh dan darah Tuhan. Ini bicara soal sakramen. Berilah anak itu makan. Ketika kita sudah disehatkan, kita sudah disembuhkan, makanan ini menjadi kekuatan, daya tahan tubuh untuk kerohanian kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Artinya kita perlu memelihara kehidupan spiritual kita di dalam kehidupan sakramental. Baik melalui liturgi, saudara dan saya di rumah ibadah harian, doa-doa ortodok itu ada banyak kata-katanya. Itu semua bisa membangkitkan kerohanian kita. Jana Suci Paisius mengatakan bahwa bacalah sekalimat atau 2 kalimat dari kata-kata quotes-nya para bapak gereja. Itu akan menyehatkan jiwamu. Tidak usah baca sepasal atau seperikop. Baca saja 1 kalimat atau 2 kalimat dari tulisan suci, baik dari kitab suci maupun dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Itu akan menyehatkan kondisi jiwamu, kerohanianmu. Nah, saudaraku yang terkasih, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menyadarkan kita kembali, menguatkan kita. Jangan takut, percaya saja, kamu akan sembuh.
Ini hanya soal waktu. Tetapi yang dibutuhkan adalah percaya. Mari saudara kita buktikan paradoks iman ini. Kita membuktikan iman kita bahwa kita adalah orang ortodoks. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Butuh iman saudara untuk hal itu. Mari setelah pulang dari tempat ini, apapun pergumulan yang kita alami ke depannya, dalam perjalanan rohani spiritual kita mengiring Kristus, jangan kecewa, jangan dengarkan bisikan-bisikan iblis yang menjatuhkan, yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Tetapi ingat perkataan Kristus, jangan takut, percaya saja, kamu akan sembuh. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.